Siswa dapat menunjukkan tokoh dan karakter tokoh dalam dongeng dengan benar. Serta siswa menuliskan dari cerita dongeng ini, siswa akan menuliskan sifatnya dalam tabel sederhana. Jadi nanti ibu akan membuat kalian tugas dari cerita ini apa saja sifat dalam tokoh tersebut. Ngerti? Dan yang kedua, kita nanti masuk ke penjumlahan. Di sini penjumlahannya mudah. Siswa dapat menghitung jumlah benda. Tadi kan dibilang kalian dapat menghitung. Kalian pernah menghitung jumlah benda yang ada di rumah kalian. Jadi nanti dalam pelajaran ini ibu akan memberikan soal tentang yang sudah kalian pernah lihat di rumah kalian. Lalu menggunakan operasi penjumlahan. Serta siswa menjelaskan sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan melalui contoh nyata. Dan yang kedua, ibu, sebelum ibu masuk ke pembelajarannya, kalian akan mendengarkan ibu membaca sebuah dongeng, yaitu tentang bunga melati yang baik hati. Sebelum ibu akan membaca dongeng ini, kalian harus mencermatinya, oke? Perhatikan semuanya di depan. Di sini judul besarnya adalah bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan mencium bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri satu, wah indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri dua, hei, lihat bunga melati itu warnanya putih bersih dan harunya semerbak memenuhi taman ini. Dan putri satu, aroma melati dengan harum, aku sangat menyukainya. Bunga sebat malam, aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Bunga anggrek, iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar dan berbatang keras. Bunga mawar biru, walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya terdiam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udahlah di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun menyapa para kumbang dan mempersilakan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali, dan bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru disyukuri. Bunga sedap malam, ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati, bunga anggrek. Aku juga mau meminta maaf, melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru, selama ini aku juga berbuat sampah padamu, melati. Aku minta maaf ya, bunga melati. Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, dari cerita yang ibu sampaikan ada dua sifat dalam dongeng. Apa saja? Siapa yang tahu? Ibu akan kasih nilai. Siapa yang tahu ada dua sifat dalam dongeng? Sifat apa aja? Tunjuk tangannya, siapa yang tahu? Tunjuk tangannya. Siapa yang tahu? Sifat dongeng itu ada dua. Apa saja? Oke, silakan. Siapa yang ngasih perkenalan dulu, Mama? Perkenalkan, nama saya Putri Belasari. Jadi sifat dongeng ada dua, yaitu sifat antagonis dan protagonis. Nah, siapa
protagonis itu apa? Protagonis itu apa? Jahat. Salah. Protagonis itu yang baik. Yang baik, protagonis itu baik dan antagonis itu yang jahat. Nah, dari cerita ini, tadi kan ibu bacakan dan kalian juga harus menyimak. Dari cerita ini, siapa yang sifatnya itu protagonis? Siapa yang sifatnya itu protagonis? Bunga Melati. Di sini Bunga Melati, meskipun dia diejek oleh bunga-bunga yang lain, dia tetap diam dan tetap tersenyum. Siapa di sini yang sifatnya antagonis? Siapa? Andre. Dan terus Tengah malam. betul. Bukan kalau bunga anggrek, bunga mawar biru terus mengejek bunga melati. Dia iri karena bunga melati itu manis. Banyak kumbang-kumbang datang ke bunga melati. Oke. Nah, dari cerita ini, Ibu akan mengajarkan kalian tentang yang namanya komutatif. Komutatif ini adalah komutatif pada penjumlahan itu hasil penjumlahan dua bilangan akan tetap sama meskipun urutan kedua bilangan tersebut ditukar. Seperti cerita tadi, atau ibu buatlah contohnya seperti ini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini satu kotak ini ada 10 daun. Di kotak 2 itu ada 5 daun. Nah, komutatif itu dia pertukaran, penjumlahan tapi dia bertukar. Seperti ini. 10, tadi aku bilang penjumlahan. 10 ditambah 5 itu berapa? 15. Pertukaran maksudnya di sini 5 di sini kita pindahkan
dua. Ada dua. Oke. Bunganya ada berapa? Ada empat. 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 Ada empat. Dua ditambah empat sama dengan enam ya. Tadi gimana lagi nih? Gimana lagi selanjutnya tadi? Jadi empat ditambah dua sama dengan enam. Berarti Sudah Ibu. jadi gini, dia itu mudah. Tinggal pertukaran antara yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan, tetapi tidak mempengaruhi hasilnya. Oke. Baiklah, dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu akan buat kalian tugas di rumah. Harus dikerjakan, oke? Nggak boleh ada yang nggak kerjakan. Nah, tadi itu ada 6 tokoh. Ibu contohkan satu, itu seperti bunga sedang malam. Oke, kalian harus kerjakan sendiri-sendiri. Nah, sifat sedang malam tadi kayak mana? Dia apa? Antagonis ya? Seterusnya sampai berapa tadi? Ada 6. Sampai 6. Itu kasih satu contoh. Oke, sekian dari tugas itu yang harus kalian kerjakan. Dan sebelum kita penutupan, Ibu mau kita matikan dulu. Susi. Oke, sebelum kita pulang, Ibu mau kita ekspresi dulu supaya kita nanti pulang semangat. Oke, berdiri dulu semuanya, berdiri.